Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Anak-anak, hari ini kita masih belajar subtema kita yang kedua, yaitu tentang anggota keluargaku. Sebelum kita memulai belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Semuanya sikap siap untuk berdoa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya diberi kakak dan adik. Berkatilah agar kami saling mencintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita mereview atau melihat kembali pelajaran kemarin. Kemarin kita bersama-sama sudah mengamati gambar, sudah menonton film kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Anak-anak juga sudah mengerjakan tugas yang Pak Marno berikan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar materi yang kemarin, yaitu tentang anggota keluargaku. Nah anak-anak, Bapak Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satu anaknya yang bernama Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Dalam penderitaannya, Yusuf dibentuk menjadi orang yang bijaksana dan percaya kepada Allah, sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Kalian pasti penasaran kan? Gimana sih ceritanya Yusuf dijual? Nah, untuk itu, sekarang kita akan bersama-sama menonton video tentang Yusuf dijual. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur.
Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Nah, begitu anak-anak ceritanya. Kasihannya Yusuf, karena saudara-saudaranya iri hati, mereka lalu menjualnya. Namun anak-anak, Yusuf sangat mencintai saudara-saudaranya. Meskipun sudah dijual, ia menerima mereka saat mereka membutuhkan pertolongannya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan akhirnya mereka berkumpul kembali. Anggota keluarga, orang tua dan saudara merupakan karunia Allah dan tempat untuk mengungkapkan segala kegembiraan dan kesedihan seperti yang dialami Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita harus meneladani sikap Yusuf. Dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Sebaliknya, kita tidak boleh mengikuti sikap saudara-saudaranya yang iri hati dan benci terhadap Yusuf. Kita juga tidak boleh iri hati dan tidak boleh benci kepada saudara-saudara kita. Rangkuman pembelajaran untuk tema anggota keluargaku. Dalam keluarga ada anggotanya seperti ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah dan ibu mencintai anak-anaknya. Anak-anak juga mencintai orang tuanya. Tuhan senang kita saling mencintai dalam keluarga, seperti Yusuf yang sangat mencintai bapaknya dan saudara-saudaranya. Biarpun Yusuf pernah dijual saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tetap menolong mereka ketika terjadi bencana kelaparan. Sikap kita terhadap anggota keluarga harus sopan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong bila mengalami kesulitan. Anggota keluarga kita adalah anugerah Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan anggota keluarga yang baik. Nah, anak-anak, sekarang Pak Marno akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas hari ini adalah membuat doa syukur kepada Tuhan karena kalian diberi anggota keluarga yang baik, diberi orang tua yang baik, diberi kakak yang baik, dan diberi adik yang baik. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Semangat selalu ya anak-anak, semangat mengerjakan tugas dan semangat belajar. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa. Mari kita siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberiku keluarga yang baik. Berkatilah kami selalu agar saling mencintai dan membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Kita akhiri dengan lagu ya anak-anak. Semuanya bernyanyi ya.